Oh, benar, hadiah. Liam, ibu menyiapkan hadiah untukmu. Lihat apakah kamu suka. Ini adalah 40% dari saham konsorsium Vanguard dan kartu hitam tanpa batas. Terima saja untuk saat ini, dan anggap saja sebagai sedikit kompensasi dari ibu. Saham konsorsium Vanguard? Kartu hitam tanpa batas? Ibu? Siapa sebenarnya ibu ini? Saham konsorsium Vanguard? Kartu hitam tanpa batas? Victoria, Fans. Kamu pikir kamu siapa? Ketua konsorsium Vanguard? Aku sebenarnya adalah ketua konsorsium Vanguard. Ibu? Apa ibu dengar itu? Dia benar-benar mengaku sebagai ketua konsorsium Vanguard. Nyonya Fans, jangan membuat lelucon seperti itu. Victoria Fans, meskipun kamu tahu Liam akan kaya dan ingin ikut menikmati, setidaknya bisakah kamu memberi dirimu identitas yang bisa dipercaya? Ketua konsorsium Vanguard? Kamu benar-benar berani mengarangnya. Ada apa, Liam? Apa kamu tidak suka? Ibu. Apa ibu menganggapku anak 3 tahun? Meskipun kita terpisah bertahun-tahun, gagasan bahwa ibu adalah ibu kandung miliarderku memang terdengar gila. Tapi aku benar-benar... Ibu tahu itu tidak masuk akal juga, kan? Bahkan jika ibu berpura-pura. Lupakan saja. Ibu hanya orang biasa. Ibu bahkan tidak tahu seberapa besar konsorsium Vanguard sebenarnya. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Konsorsium Vanguard didirikan olehku. Jika kamu tidak percaya, aku... Cukup. Kamu pikir kami bodoh? Jika kamu benar-benar sekuat itu, kenapa baru sekarang menemukan Liam? Selama bertahun-tahun, Aku sudah mencoba semua cara yang bisa kupikirkan untuk menemukan Liam. tapi di lautan manusia yang luas ini, menemukan bayi berusia 6 bulan bukanlah tugas yang mudah. Lily, jangan bicara seperti itu. Nyonya Fans, kita sama-sama ibu, aku mengerti ibu. Jangan kita bicarakan ini di hari yang bahagia ini. Mari, biarkan aku menunjukkan kamar Liam, dan aku akan menceritakan tentang masa kecilnya. Victoria Fans. Kamu pikir kamu bersembunyi di mana? Victoria Fans. Bayar, sekarang. Siapa kamu? Kenapa kau masuk paksa ke rumahku? Aku datang untuk menagih utang, sialan. Perempuan ini berutang 50 juta rupiah padaku. 50 juta rupiah kataku. Liam. Sudah kubilang, identitasnya sebagai ketua konsorsium Vanguard, palsu. Dia datang padamu. Hanya untuk menguras habis dan melunasi utangnya. Mereka yang tahu aku datang ke keluarga Cole hari ini, selain kedua anakku, Liam dan pasangan ibu anak ini. Para penghisap darah ini pasti berhubungan dengan pasangan ibu anak itu. Aku bahkan tidak mengenalmu. Karena kau bersikeras bahwa aku berutang, mari kita biarkan polisi yang menyelesaikannya. Bukankah dia hanya seorang udik? Bagaimana dia bisa berpikir untuk memanggil polisi? Tidak, kita tidak boleh membiarkan polisi datang. Hanya 50 juta rupiah. Kenapa melibatkan polisi? Aku akan membayarnya untuk dia. Seperti yang kuduga. Martha Cole ini memang serigala berbulu domba. Aku sudah membayar utangnya. Sekarang kau bisa pergi. Tunggu. Sampai ini selesai, tidak ada yang pergi. Hari ini, kita harus memanggil polisi. Aku ingin lihat. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini untuk memeras aku? Victoria, ada apa denganmu? Ibuku sudah melunasi utangmu. Pemerasan. Setidaknya 3 tahun penjara. Kau begitu cemas? Kenapa? Mungkin kau yang menyuruh orang-orang ini? Omong kosong. Victoria Fans ini tidak sesederhana yang terlihat. Dia langsung melihat triknya. Mungkin dia memang orang penting? Nyonya Fanse, sebaiknya jangan panggil polisi. Jika ini meledak, akan merusak reputasi putra kita, Liam. Benar? Demi anakku, kubiarkan mereka kali ini. Hari ini, demi anakku, kubiarkan saja. Jangan biarkan orang-orang ini merusak suasana kita. Ayo, biarkan aku tunjukkan kamar Liam di atas.
Liam, lihat, ibu kita sudah melunasi utangnya, tapi dia jadi sombong lagi. Apa maunya dia? Ibu kandungku sendiri datang padaku untuk bersembunyi dari utang. Tapi ibu kita khawatir itu akan memengaruhiku, dan membayarnya tanpa ragu. Perbedaannya bagaikan siang dan malam. Nyonya Vance, lihatlah sulaman ini. Liam mengeluarkan banyak uang membelinya di lelang untukku, katanya dari konsorsium Vanguard. Indah, bukan? Bukankah ini sulamanku sendiri? Mungkinkah ini takdir ikatan ibu dan anak? Cukup bagus. Liam benar-benar perhatian. Ya, Liam memang baik secara alami. tapi aku khawatir ada orang punya motif tersembunyi dan mengincarnya. Martha, kita di sini sendirian. Katakan saja apa yang kamu mau, jangan bertele-tele. Victoria, aku akan terus terang. Hentikan pikiran serakahmu tentang uang keluarga Cole. Keluar dari rumahku. Sudah kubilang, aku hanya datang untuk melihat anakku. Yang aku pedulikan hanya Liam. Soal uang keluarga Cole, itu tidak berarti di mataku. Victoria, karena kamu tidak mau mendengar, jangan salahkan aku. Tolong. Bu, Nyonya Vance, aku hanya menyarankanmu jangan menyamar sebagai ketua konsorsium Vanguard, agar tidak merusak reputasi Liam. Tapi kenapa kamu harus begitu kejam padaku? Victoria, ibuku sudah memperingatkanmu dengan baik, dan kamu malah mencoba membunuhnya. Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Martha, kamu akan melakukan apapun untuk menghancurkan citraku di mata Liam. Aku tidak percaya kamu bahkan sengaja jatuh dari tangga. Taktik yang menyakitimu sama seperti menyakitiku. Paman Liam, aku merekam semuanya yang baru saja terjadi. Nenek ini jelas menjebak nenekku. Paman Liam, semua yang baru saja terjadi, aku merekam semuanya. Nenek, kedua orang itu tadi jelas-jelas dijebak oleh ibu angkat dan kakak angkat Paman Liam. Kenapa nenek tidak bilang ke Paman Liam? Toby, kamu pintar sekali. Kamu langsung mengerti. Tapi nenek tidak punya bukti. Bahkan jika nenek bilang ke Paman Liam, dia tidak akan percaya. Toby, bisakah kamu tolong nenek? Untuk menghentikan kamu menjebakku lagi, itulah kenapa nenek suruh Toby diam-diam pakai smartwatch-nya untuk merekam semuanya. Tidak kusangka, ternyata berguna juga. Paman Liam, lihat. Liam, kepalaku sakit sekali. Aku merasa tidak enak badan. Liam, Jangan percaya padanya. Mereka berdua sedang akting. Kebenarannya ada di dalam jam tangan Toby. Lihat saja, kamu akan mengerti. Liam, apa kamu benar-benar berpikir ibu demi menjebaknya, mau mempertaruhkan nyawanya sendiri tanpa berpikir dua kali? Liam, cepat bawa ibu ke rumah sakit. Akting? Victoria, apakah kau sudah puas? Victoria, kau datang ke sini hari ini hanya karena aku terhubung dengan konsorsium Vanguard dan kau ingin uang, kan? Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Ambil uangnya dan pergi. Penjaga, bawa dia keluar dari sini. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Ibu, hari ini adalah pertama kalinya Ibu bertemu Liam. Apakah berjalan lancar? Ibu, ada apa dengan bekas tangan itu? Ini Paman Liam. Dia memukul nenek, membentaknya, dan membuang semua hadiah kita. Apa? Berani-beraninya Liam memperlakukan Ibu seperti itu. Tidak, aku akan memberinya pelajaran sekarang juga. Ayolah, Chloe, dia tetap saudaramu. Dia berani melakukan ini padamu, dan kau masih membelanya. Saudaramu hanya sepenuhnya tertipu oleh Martha dan Lily. Itu bukan salahnya. Itu bukan berarti kita diam saja. Dalam 3 hari, kita ada jamuan penandatanganan dengan keluarga Cole. Saat itu terjadi, aku akan membuat keluarga Cole membayarnya. Aku juga ingin menghadiri jamuan itu. Aku akan mengumumkan identitasku di jamuan itu. Begitu saudaramu tahu siapa aku sebenarnya, dia akan melihat sendiri sifat asli keluarga Cole. Tentu, Ibu, aku akan mengaturnya segera. Ibu,
Victoria fans itu, si manis itu, benar-benar berhasil datang ke sini. Hari ini adalah hari besar bagi keluarga Cole. Kita tidak boleh biarkan dia merusaknya. Ayo kita ke sana dan usir dia. Victoria, kau benar-benar tidak pernah menyerah. Ya, tidak percaya kau menyelinap masuk ke acara seperti ini. Ini bukan tempatmu. Pergi dari sini, atau segalanya akan menjadi buruk. Kau mengundangku, dan sekarang kau mengusirku. Kau yakin? Ini undangan khusus yang aku siapkan khusus untuk ketua konsorsium Vanguard. Bagaimana kau mendapatkannya? Mungkinkah kau benar-benar ketua konsorsium Vanguard? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia menjadi ketua konsorsium Vanguard? Nenek sihir miskin dan jelek ini? Victoria, kamu? Ketua konsorsium Vanguard? Kalau begitu aku presiden konsorsium Vanguard, datang ke keluarga Cole untuk menipu kami, dan sekarang memalsukan undangan. Menyamar sebagai ketua konsorsium Vanguard, kamu sangat licik, tepat sekali. Undangan ini, Victoria pasti yang memalsukannya. Tolong, usir dia. Entah itu palsu atau tidak, ketika perwakilan penandatangan dari konsorsium Vanguard tiba, kalian akan tahu, kenapa kalian berdua terburu-buru? Liam, bilang padaku, jika Liam melihat kamu mendorongku di depan umum, bagaimana dia akan memperlakukanmu? Apa maksudmu? Victoria, kenapa kamu mendorongku, Liam? Aku baru saja hendak mendatangi ibu kandungmu untuk menyapa. Tapi dia mencoba mendorongku di depan umum. Apa? Di usiaku, dipermalukan seperti ini di depan umum, bagaimana aku bisa terus hidup? Victoria, bukankah sudah kubilang? Jangan pernah muncul di depanku lagi. Apakah kau mencoba mendorong ibu angkatku sampai mati? Apakah itu satu-satunya cara kau puas? Liam Cole, apa kau buta? Aku tidak mendorongnya. Apa kau tidak lihat? Apa yang kau bicarakan? Aku melihat semuanya. Kau mendorong ibuku. Wanita ini sangat jahat, mendorong orang di depan umum. Benar, ibu kandung Tuan Cole, bagaimana bisa dia menjadi wanita pencemburu seperti itu? Sangat berpikiran sempit. Liam, kita tidak bisa melepaskannya kali ini. Victoria, ibu angkatku sendiri membesarkanku selama lebih dari 20 tahun, tapi kau terus mencoba menyakitinya. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan menyerah. Liam Cole, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Manajer Carter. Ibu, Maaf, Ketua Vance, aku terlambat. Ketua, Manajer Carter, apa yang barusan kau panggil dia? Ketua, Dia penipu. Manajer Carter, kau yakin? Salah? Maksudmu aku buta? siapa yang memberi keluarga Cole keberanian untuk memperlakukan ibuku seperti ini? Siapa kamu? Beraninya kau memukulku. Lily Cole. Kau pikir kau siapa? Berani menantang Nyonya Vance. Apa keluargamu tidak ingin tinggal di kota sungai lagi? apa, Nyonya Vance? Dia ketua konsorsium Vanguard? Chloe Vance. Ibu, aku terlambat. Kau baik-baik saja? Apa, Ibu? Dia memanggil Victoria Ibu? Mungkinkah wanita ini sungguh adalah ketua konsorsium Vanguard? Bagaimana mungkin? Ibuku bukan ketua? Apakah kau, Martha? Anakku, wanita ini memukulku. Nyonya Vance, meskipun kau presiden konsorsium Vanguard, kau tidak bisa begitu saja memukul ibuku. Liam Cole, bukankah kau juga bertindak tanpa alasan terhadap ibu kandungmu sendiri dengan memukulnya? Aku bertindak tanpa alasan? Victoria secara terbuka merobek pakaian ibuku. Apa salahnya memberinya pelajaran? Apa kau begitu yakin bahwa ibuku yang memulainya? Tentu saja. Semua orang di sini melihatnya. Siapa yang melihat? Aku. Victoria merobek gaun ibuku. Wanita berbisa seperti dia pantas dihukum. Diam, jika kamu terus menyebarkan kebohongan, akan kurobek lidahmu. Chloe? Victoria sengaja mendorong ibuku turun dari tangga dan hampir membunuhnya. Dan tadi, di depan umum, dia merobek pakaiannya. Bahkan jika dia adalah ketua konsorsium Vanguard, lalu kenapa? Aku membela ibuku, apa itu salah? Membela ibu angkatmu tidak salah. Tapi sebelum kau lakukan itu, biarkan aku menunjukkan yang disebut ibu angkatmu dan sampah macam apa dia sebenarnya. Putar video ini untuknya. Katakan padaku,
Jika Liam melihat kamu, di depan umum, mendorongku, wanita yang membesarkannya selama lebih dari 20 tahun, ibu angkatnya, bagaimana dia akan memperlakukanmu? Apa maksudmu? Victoria, kenapa kau mendorongku? Liam Cole, saudaraku tercinta. Apa kau lihat sekarang? Wanita ini yang kau klaim membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun, ibu angkatmu yang tidak akan pernah berbohong kepadamu, untuk menghentikanmu bersatu kembali dengan ibu kandungmu, apa yang dia lakukan? Bagaimana bisa begini? Ya Tuhan, itu Martha sendiri yang merobek pakaiannya untuk menjebak ketua fans? Ibu, bagaimana kau bisa melakukan ini? Itu tidak benar, nak, itu bukan yang ditunjukkan video ini palsu, mereka menjebakku. Palsu? Martha, berhenti memutarbalikkan fakta, bukti sudah kuat, dan kau tidak bisa menyangkalnya. Tepat. Video ini direkam dan diputar tepat di sini di tempat ini, jadi mana mungkin palsu? Sepertinya ada yang putus asa dan bicara omong kosong. Liam, kau sudah melihat kebenaran, jadi apakah kau lihat apa yang ibu angkatmu sebenarnya seperti apa? Dia menjebakku untuk memisahkan kita. Ibu, kenapa kau melakukan ini? Di dalam hatiku, kau selalu menjadi seorang yang lembut dan ibu yang baik, jadi benarkah apa yang mereka katakan? Bahwa kau sengaja menghentikan aku dari bersatu kembali dengan ibu kandungku? Liam, kau salah paham, aku hanya bercanda dengan Victoria. Bercanda? Kalau begitu biarkan aku juga bercanda denganmu. Chloe Fans, beraninya kamu membuang pakaian ibuku. Bukankah dia suka menuduh orang lain merobek pakaiannya? Jadi aku akan memberikan apa yang dia mau. Liam, mereka sangat tidak adil. Mereka tidak hanya membuang pakaian ibu, tetapi juga menamparku. Lakukan sesuatu. Liam, kamu adalah putra yang kubesarkan selama lebih dari 20 tahun. Apakah kamu hanya berdiri di sana dan melihat ibumu dan adikmu diintimidasi? Chloe, kamu keterlaluan. Bahkan jika ibuku melakukan kesalahan, kamu tidak bisa begitu saja merobek pakaian dan memukul orang. Aku? Keterlaluan? Liam Cole, aku memberi mereka pelajaran, dan aku lupa memberimu satu, ya? Tamparan ini untuk kebodohan dan ketololanmu, yang ini untuk tidak menghormati ibumu. Dan yang ini hanya karena aku mau. Apa kamu? Apa kamu gila? Beraninya kamu mengintimidasi ibuku, tidak memukulmu hingga babak belur adalah aku menunjukkan belas kasihan. Baiklah, Chloe, tenang, ya? Bagaimana aku bisa memiliki saudara perempuan kandung yang tidak masuk akal? Jangan panggil aku saudaramu, kamu tidak layak menjadi saudaraku. Soal tidak masuk akal, aku tidak seburuk ibu angkat tercintamu dan kakak angkat tercintamu. Jangan bicara omong kosong. Apa yang dilakukan ibu dan Lily? Kamu sudah menghukum mereka? Apalagi yang kamu mau? Kita belum menyelesaikan masalah tentang Victoria mendorong ibuku turun dari tangga. Lily, beraninya kamu membicarakan itu. Dulu, kamu bersikeras itu aku yang mendorong Martha turun tangga. Tapi apakah kamu benar-benar melihatnya? Victoria, apa kau lupa? Saat itu, hanya ibuku, kamu, dan anak itu, Toby berada di lantai atas. Jika kamu tidak mendorongnya, lalu apa si bocah itu yang melakukannya? Kamu benar. Hanya ada kita bertiga. Tapi tidak ada yang mendorongnya. Martha sendiri yang berguling turun tangga. Victoria, hentikan. Setelah ibuku jatuh dari tangga, dia memuntahkan darah dan terluka parah. Bagaimana mungkin dia mempertaruhkan nyawanya untuk menjebakmu? Apa untungnya baginya? Liam, kamu masih tidak percaya padaku? Kalau begitu biarkan aku menunjukkan kebenarannya. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika Victoria benar-benar memiliki bukti bahwa ibu menjatuhkan diri dari tangga? Apakah Liam tidak akan meninggalkan kita? Diam. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh mengakuinya. Manajer Carter. Liam, apakah kamu melihat itu? Dari awal hingga akhir, itu adalah ibu angkatmu yang sedang berpura-pura untukmu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ibu, bagaimana ibu bisa melakukan ini? Mempertaruhkan nyawa sendiri untuk menjebak ibu kandungku? Apa yang sebenarnya ibu inginkan? Liam, Liam, seandainya kamu mau melihat. Dengan rekaman di smartwatch Toby, kamu tidak akan terus salah paham padaku selama ini. Liam, aku tidak berniat menjebak Victoria.
Aku bisa menjelaskan. Aku bisa jelasin. Jelasin? Silakan. Kita dengar gimana kamu jelasin ini. Liam, waktu itu, cuma kita bertiga di atas. Aku spontan berpikir ada yang mendorongku. Aku benar-benar gak sadar kalau aku tersandung sendiri dan jatuh dari tangga. Iya, Liam. Semuanya terjadi begitu cepat, ibu nggak sempat bereaksi, jadi dia salah mengira Victoria mendorongnya. Tolong jangan menyalahkan ibu, ya? Liam, ini salahku. Aku buta. Biar aku minta maaf sama ibu kandungmu, oke? Ketua fans, aku salah karena salah paham padamu. Aku minta maaf. Hanya salah paham, dan kamu pikir itu cukup untuk memperbaiki semuanya? Beraninya Martha? Jatuh dari tangga itu kecelakaan, tapi kantong darah palsu di mulutnya, gimana kamu jelasin itu? Kantong darah palsu apa? Pasti kamu salah lihat. Salah lihat? Kamu mau aku suruh orang perbesar videonya dan nonton lagi? Tidak. Kamu salah paham. Itu bukan kantong darah palsu. Itu saus tomat. Benar, saus tomat. Di video, yang terlihat cuma aku menggigit sesuatu yang merah. Apa itu sebenarnya terserah aku yang bilang. Martha, bicaramu yang manis sungguh hebat. Jadi, mari kita lihat, dengan semua bukti dan saksi yang memberatkanmu, bagaimana kau masih bisa bicara untuk lolos dari ini? Aku tidak membuat alasan. Aku mengatakan yang sebenarnya. Liam, kau harus percaya padaku. Kepalaku pusing. Aku tidak tahu siapa yang berkata jujur di antara kalian berdua dan siapa yang berbohong padaku. Victoria, kau bilang punya saksi dan bukti? Apa maksudmu? Liam, apakah kau ingat 2 penagih utang itu? Ya. Apa hubungannya dengan ini? Apa kau benar-benar berpikir bahwa aku, sebagai ketua konsorsium Vanguard, akan pernah berutang pada 2 preman itu $5.000? Konsorsium Vanguard bernilai miliaran? $5.000 yang cuma sedikit hanya setetes air di lautan bagimu? Jadi, kedua orang itu. Seharusnya kau sudah bisa menebak sekarang. Mereka berdua adalah yang disewa Martha Cole dan putrinya untuk menjebakku. Bawa mereka masuk. Itu dia. Dia mendekatiku dan membayarku untuk menjebak ketua Vance. Aku? Tidak. Apa maksudmu tidak punya? Aku masih memiliki catatan chat tentangmu menghubungi kami, dan rincian transfernya. Masih berusaha merebutnya? Liam, kau lihat sekarang, masalah utang itu sepenuhnya karangan. Dari awal sampai akhir, itu semua adalah skema yang direncanakan oleh Martha Cole dan putrinya. Mereka merusak citraku di matamu untuk mencegah kita bersatu kembali. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Skema yang aku dan ibu rencanakan sudah terungkap sepenuhnya. Apa kau pikir Liam akan memaafkan kita? Bawa mereka pergi. Ibu, aku sangat percaya padamu. Kenapa kau terus berbohong padaku? Liam, kau adalah anak yang kulihat tumbuh dewasa. Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Sebelum ketua fans muncul, kami tidak tahu siapa dia. Aku hanya membantumu menguji ibu kandungmu. Aku tidak bermaksud menipumu. Ya, Liam, kau harus mengerti ibu bermaksud baik. Beberapa hal yang kami lakukan memang salah. Tapi ibu melakukannya hanya karena dia peduli padamu dan sangat menyayangimu. Maafkan kami sekali ini saja. Kumohon. Kalau saja kami tahu lebih awal bahwa ibu kandungmu adalah ketua fans, bagaimana mungkin kami memperlakukannya seperti itu? Lagi pula, bagaimana jika ibu kandungmu adalah orang jahat? Bukankah ibu hanya berusaha membantumu? Aku, Martha Cole. Kamu bersusah payah untuk mencegah kami, ibu dan anak, bersatu kembali. Apakah murni karena kasih sayang keluarga atau demi uang? Tentu saja. Liam adalah anak yang kubesarkan dengan tanganku sendiri. Bahkan jika seseorang menawarkan setumpuk emas dan perak, aku tidak akan menyetujuinya. Hahaha. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Martha Cole, kamu telah memfitnah ibuku berkali-kali. Kamu melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Apakah kamu pikir kami akan percaya kebohonganmu? Liam, kamu percaya padaku, kan? Aku akui, ini semua salahku. Ketua fans, sebelumnya, aku mengukur integritasmu dengan kepicikanku sendiri. Aku memohon maaf sambil berlutut. Maaf ketua fans, kami tahu kami salah. Baik, berhenti berlutut. Sekarang kesalahpahaman sudah teratasi. Aku percaya padamu bertindak karena kepedulian padaku. Itulah mengapa kamu melakukannya. Mulai sekarang, mari kita tinggalkan ini di belakang kita. Baik, mari kita lanjutkan. Haha. Nyonya Vance, Anda dan Liam adalah saudara kandung. Mulai sekarang, kita adalah keluarga.
Jadi, bisakah kita menandatangani kontrak sekarang? Kamu ingin aku menandatangani? Perjanjiannya dibatalkan. Mengapa Anda membatalkan kemitraan? Kalian semua sudah melupakan ini. Tapi aku belum. Liam Cole, bukankah kamu baru saja membuang saham dan kartu hitam yang ibu berikan padamu? Aku rasa kamu juga tidak menginginkan kontrak ini. Siapa yang bilang begitu? Saat itu, aku tidak tahu saham dan kartu itu asli. Kalau tidak, aku tidak akan membuangnya. Bapak fans, tolong bermurah hati dan lupakan masalah ini. Liam melakukan kesalahan karena terbawa emosi. Sekarang kami sadar kami salah. Kamu tidak bisa begitu saja membatalkan kemitraan ini. Tidak batal? Lalu kamu ingin aku langsung memasukkan perusahaan Cole ke daftar hitam? Daftar hitam? Kamu, tanpa alasan sama sekali, menyakiti ibuku. Aku juga ingin membalas dendam untuk ibuku. Apa salahnya? Chloe, kami sudah mengakui kesalahan kami dan meminta maaf. Haruskah kamu begitu agresif? Ketua Fanse, perusahaan Cole adalah karya hidup Liam. Apa tega melihat anakmu sendiri karier yang dibangun dengan susah payah dihancurkan oleh putrimu? Jangan main drama rasa bersalah. Karena kamu tidak ingin dihancurkan, kamu harus tahu kapan harus mundur. Kali ini hanya membatalkan kemitraan, lain kali, kamu tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Oh tidak, kesepakatannya batal. Bagaimana aku bisa membeli Hermes terbaru? Tanpa dukungan Vanguard, perusahaan Cole tidak akan mudah ke depannya. Liam Cole, kamu bisa saja menumpang pada sukses konsorsium Vanguard, tapi karena kebodohan sesaat, kamu menyia-nyiakannya. Menyesal? Liam, seluruh situasi ini disebabkan oleh Martha dan Lily. Lagi pula, kamu hanya tertipu. Ibu tahu kamu anak yang baik dan berbakti, tapi kamu tidak bisa membiarkan mereka terus memanipulasimu. Oh tidak, Victoria mencoba membuat Liam memutus hubungan dengan kita. Tidak mungkin, aku tidak bisa membiarkan Victoria mengambil sapi perahku. Baiklah, batalkan kesepakatan. Apa kau pikir keluarga Cole benar-benar peduli dengan kesepakatan ini? Awalnya kau menyesal, lalu kau berubah sikap. Apa? Menyadari tidak bisa mendekati Vanguard, kau jadi defensif. Chloe fans, hentikan sindiranmu. Bahkan tanpa Vanguard, keluarga Cole akan tetap makmur. Liam, jangan lupa, pembalap top Julian fans masih akan menandatangani kontrak dengan kita. Benar? Ada Julian juga. Kalian tadi ngomongin siapa? Julian Fans. Beberapa hari yang lalu di hutan Ek, dia memenangkan ajang balap internasional papan atas. Dia adalah juara top di dunia balap. Jangan bilang kamu tidak kenal dia sama sekali. Tidak juga, aku tidak tahu banyak tentang dia. Ibu, bukankah ibu bilang ke mereka kalau Julian adalah putra bungsu ibu? Aku tidak sempat memperkenalkannya sebelum semuanya menjadi kacau, dan aku kewalahan. Tidak ada kesempatan. Wow, keluarga Cole benar-benar berhasil membuat Julian menandatangani kontrak, itu sangat besar. Aku dengar banyak merek internasional bahkan tidak bisa masuk daftar. Keluarga Cole benar-benar sukses besar kali ini. Ya, nilai komersial Julian diakui secara global. Apapun yang dia endorse habis dalam sekejap. Kau dengar itu? Begitu Julian mendukung barang kita, siapa yang mau bekerja sama denganmu? Aku akui, posisi konsorsium Vanguard di kota sungai sangat baik, tapi pengaruh Julian bersifat global. Dengan dukungannya, keluarga Cole akan naik ke puncak dan menjadi keluarga yang kuat. Jangan bicara terlalu cepat. Bagaimana jika dia tidak menandatangani? Maka semua impianmu akan sirna. Pembawa sial. Bagaimana mungkin Julian tidak menandatangani kontrak dengan kita? Oh, lupa bilang. Tawaran endorse itu, manajer Julian sendiri yang menelepon dan menerimanya. Oh, sepertinya ada yang iri kita dapat endorse itu. Lagi pula, konsorsium Vanguard perusahaan yang sangat besar dengan banyak merek, dan tidak satupun dari mereka berhasil mendapatkan Julian. Memalukan sekali. Sepertinya pemahamanmu tentang Julian juga sangat terbatas. Tahukah kamu siapa sponsor Julian? Siapapun itu, pastinya bukan kamu. Dia saja tidak mau ambil endorse-mu, masa dia peduli sponsormu? Liam, hari ini, bagaimanapun, kita harus pastikan endorse Julian. Keluarga Cole mengandalkannya untuk sukses. Jangan khawatir, Ibu. Manajer Julian baru saja mengirim pesan bahwa dia akan tiba sebentar lagi. Lily, kontraknya sudah siap?
Sudah siap, tinggal menunggunya. Bagus, kalian berdua harus bekerja dengan baik. Pastikan penandatanganan berjalan lancar. Tidak masalah. Aku agak penasaran dengan reaksi mereka saat mereka tahu Julian adalah saudaraku. Ekspresi mereka pasti tak ternilai. Semua akan sia-sia lagi bagi mereka. Dia datang. Julian Vance benar-benar ada di sini. Keluarga Cole tidak menggertak. Sepertinya kita harus lebih dekat dengan keluarga Cole. Mungkin kita juga bisa ikut serta dalam kesepakatan Julian. Bapak Vance, kami sudah sangat menanti untuk bertemu dengan Anda. Bapak Vance, saya Liam Cole, CEO perusahaan Cole. Selamat datang. Jadi ini kakak laki-lakiku, dia memang terlihat sedikit mirip denganku. Tapi ibu angkatnya, matanya menakutkan. Dia memandangku seperti aku angsa emas, seperti dia ingin menghabisiku. Bapak Cole, saya perhatikan kita terlihat sedikit mirip. Di luar sana, orang mungkin berpikir Anda adalah kakak laki-lakiku. Bapak Vance, Anda benar-benar tahu cara bercanda? Victoria, lihat, kakakku dan Bapak Vance langsung akrab. Kesepakatan ini sudah hampir pasti jadi. Kamu bisa lihat saja dan iri. Bapak Vance, ini kontrak dukungannya. Jika Anda tidak melihat masalah, ayo kita tanda tangani. Maaf Bapak Cole, saya tidak bisa menandatangani kontrak ini. Kenapa kita tidak bisa menandatangani? Apakah Anda tidak puas dengan syarat kerjasama? Kita bisa mendiskusikannya. Benar. Bapak Vance, Anda bisa menyampaikan ide apapun yang Anda miliki. Keluarga Cole akan berusaha sebaik mungkin untuk mengakomodasi Anda. Syaratnya sudah baik, Lalu kenapa kita tidak bisa menandatangani? karena Anda membuat marah investor terbesar saya. Jadi, jelas, kesepakatannya batal. Menyinggung investor? Keluarga Cole selalu berhati-hati. Kami tidak pernah menyinggung siapapun. Bisakah Anda memberitahu kami tepatnya orang penting mana yang kami singgung? Benar, beritahu kami dan kami akan minta maaf. Ya, Tentu, sebenarnya mereka ada di sini hari ini. Jika mereka mau memaafkan Anda, kesepakatan ini masih bisa dilanjutkan. bagus, bagus. Bapak Vance, di mana investor yang Anda sebutkan? Bisakah Anda menunjukkannya kepada kami? Tentu. Tapi sikap Anda harus tulus, rendah hati. Jika tidak, mereka tidak akan mudah memaafkan. Bapak Vance, jangan khawatir, kami akan minta maaf dengan setulus hati. Kalau begitu ikut saya, ayo kita temui mereka. Oke. Halo, Ketua Vance. Halo, Bapak Vance. Jadi investor yang Anda sebutkan adalah konsorsium Vanguard? Tepat, investor terbesar di belakangku adalah Ketua Vance dan Bapak Vance yang mengelola konsorsium Vanguard. Tidak, bagaimana mungkin mereka menjadi investormu? Bukankah kamu dilatih di luar negeri sejak kecil dan didukung oleh klub Velocity? Sepertinya pemeriksaan latar belakangmu tidak memadai. Pemegang saham terbesar klub Velocity adalah konsorsium Vanguard. Katakan, kau membuat bosku marah. Jadi apa yang kau ingin aku lakukan? Sasaran empuk yang ada di depan kita ini tidak bisa begitu saja kabur. Kita harus mengamankan dukungan Julian. Bapak Vance, perusahaan ini, konsorsium Vanguard, busuk sampai ke akar-akarnya, mengandalkan perusahaan seperti itu tidak akan membawamu jauh. Apakah kamu juga berpikir begitu? Konsorsium Vanguard adalah perusahaan besar, tapi soal kerjasama, mereka bisa berubah pikiran dalam semalam. Menurut standar kerjasama, mereka memang bukan pilihan terbaikmu. Keduanya, Victoria Vance dan Chloe Vance, berkarakter buruk, licik, dan tidak akan segan-segan demi uang. Jika kau tetap bersama mereka, mereka akan menghancurkan masa depanmu yang cerah. Lily, maukah kau berpikir sebelum bicara? Di Vanguard, kami selalu memberikan gaji tertinggi dan tunjangan terbaik bagi karyawan kami. Jika Julian menandatangani dukungan keluarga Cole, itu akan merusak reputasinya. Bapak Vance, jangan dengarkan mereka. Mereka hanya panik. Jika kau terus bekerja untuk mereka akan menipumu. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Ibu, mereka bilang kau akan menipuku. Apa? Victoria Vance adalah ibumu? Apa? Victoria Vance adalah ibumu? Ya, yang asli. Bagaimana? Bukankah aku mirip ibuku? Keluarga Cole pasti sangat malu. Mereka sangat bersemangat untuk menjilat, tapi ternyata dia anak mereka. Biarkan aku memperkenalkan diri lagi. Aku Julian Vance, putra bungsu dari konsorsium Vanguard. Sebenarnya, aku harus memanggilmu kakak. Tapi untuk saat ini, aku pikir,
Lebih tepat memanggilmu Bapak Cole. Bagaimana ini bisa terjadi? Maka jamuan malam ini menjadi lelucon terbesar di kota sungai. Beberapa saat lalu, dia berjalan dengan angkuh, membanggakan mendapatkan kesepakatan endorsement, dan sekarang semuanya hanya sandiwara. Julian, Chloe, apa kalian pikir lucu mempermalukanku? Aku menyelenggarakan jamuan besar ini agar semua orang melihatku dijadikan bahan tertawaan oleh kalian? Bapak Cole, sebenarnya ini semua disiapkan oleh aku dan kakakku sebagai hadiah selamat datang untuk merayakan kepulanganmu. Tapi sayangnya, kau percaya pada kebohongan ibu angkatmu, jadi kami harus mengambil semuanya kembali. Percaya? Jadi maksudmu aku, Liam Cole, tidak boleh percaya pada ibu yang membesarkanku, tapi harus percaya pada seorang ibu yang belum pernah kutemui selama ini? Liam, aku tahu, kepercayaan butuh waktu untuk dibangun, tapi kamu harus punya setidaknya dasar kemampuan untuk membedakan benar dan salah. Kamu percaya setiap kata yang dikatakan ibu angkatmu. Tapi sekarang setelah kamu melihat buktinya, bukankah seharusnya kamu memikirkan siapa yang benar-benar peduli padamu? Berhenti mencoba memecah belah antara ibuku dan kakakku. Ibuku sudah bekerja sangat keras untuk merawatnya selama lebih dari 20 tahun. Bagaimana mungkin dia pura-pura? Tapi ikatan yang kalian miliki dibangun di atas rasa sakit kehilangan seorang putra. Dia bepergian jauh dan luas untuk menemukannya selama ini. Dia mencoba segala cara untuk menemukannya. Dia khawatir dia mungkin menderita. Dia bahkan mendirikan sebuah yayasan amal untuk anak-anak hilang seusianya. Dia melakukan semua yang dia bisa, hanya berharap untuk pertemuan ibu dan anak itu. Untuk menemukanku. Dia melakukan semua itu? Ini. Aku tidak tahu semua ini. Tentu saja kamu tidak tahu. Kamu hilang selama lebih dari 20 tahun. Kamu pergi selama lebih dari 20 tahun. Dan ibu menunggumu selama itu. Dia sudah menunggumu selama ini. Jika kamu punya hati nurani sama sekali, kamu harus mengerti betapa sulitnya ini baginya. Liam, ini salahku. Akulah yang menunda pertemuanmu. Aku seharusnya tidak egois. Aku hanya tidak ingin melepaskanmu. Tolong jangan salahkan aku. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Bagaimana aku bisa menyalahkan ibu? Jika dulu ibu tidak menerimaku, aku tidak akan ada di sini sekarang. Liam, anak itu terlalu lembut hati. Selama aku pura-pura tidak berdaya, Victoria dan keluarganya tidak akan bisa mengambilnya dariku. Kamu dulu sangat kecil. Menyuapimu, menggantimu semuanya, aku lakukan sendiri. Dulu, aku adalah satu-satunya yang kamu lihat. Sekarang kamu sudah dewasa, aku sudah tua dan tidak berguna. Jika kamu meninggalkanku dan kembali ke keluarga fans, aku tidak akan berkata apa-apa. Dengan sifat Liam, aku khawatir akting Martha akan membodohinya lagi, dan dia akan membiarkannya. Tipuan murahan dan manipulatif. Liam, waktu kita kecil, ibu paling sayang padamu. Makanan enak atau camilan, dia simpan untukmu. Waktu kamu sekolah, kamu bilang ingin guru les, dan ibu bayar tanpa berpikir 2 kali. Sekarang kamu sudah berpendidikan dan sukses, apa kamu benar-benar bisa meninggalkan ibu? Lily, kamu tahu aku bukan orang yang lupa budi. Kebaikan ibu padaku, akan kubawa selamanya. Victoria, ibuku selama ini, telah memberikan segalanya untuk kakakku. Makanan, pakaian kakakku, semuanya, berasal dari ibuku. Apa kakakku pernah makan sebutir nasi pun dari rumahmu? Apa dia pernah menghabiskan 1 sen pun uangmu? Apa hakmu untuk mengambilnya dari ibuku? Tapi setahu aku, Martha, selama ini, tidak pernah bekerja sama sekali. Bagaimana dia membesarkanmu, kalau begitu? Kamu benar-benar usil. Setiap bulan, orang mengirim uang ke ibuku. Ada masalah dengan itu. Lily, jangan bicara sembarangan. Soal uang, kenapa reaksi Martha begitu kuat? Bagaimana kalau uangnya kotor? Liam, aku agak pusing. Antarkan aku ke rumah sakit sekarang. Baik, ayo pergi sekarang. Ibu, Dia pasti pura-pura. Ya, sayang kakak bodohmu tidak bisa melihatnya. Pengaruh Martha padanya terlalu dalam. Itu tidak akan berubah dalam waktu dekat. Ngomong-ngomong, Chloe, apa maksudmu dengan pertanyaanmu tadi? Aku hanya penasaran. Martha hanya ibu rumah tangga. Jadi bagaimana dia membesarkan 2 anak? Tadi, Martha sangat panik menutup mulut Lily. Sekarang dia buru-buru pergi. Dari sudut manapun, itu mencurigakan. Aku sudah mencari selama lebih dari 20 tahun untuk menemukan kakakmu. Aku selalu berpikir ada yang menghalangiku. Sekarang tampaknya Martha yang paling mencurigakan. Manajer Carter, suruh seseorang menyelidiki semua tentang Martha. Baik. Ketua Vance. Ini semua yang kami punya tentang Martha Cole. Martha Cole berasal dari River City. Dia putus sekolah pada usia 16 dan mulai bekerja. Dia bekerja sebagai pelayan, kasir, resepsionis apa saja. Kemudian, dia bergabung dengan panti asuhan sebagai pegawai administrasi. Tapi setelah sebulan, dia mengundurkan diri dan mengambil seorang anak, Liam Cole. Tunggu, itu tidak masuk akal. Jika Liam Cole terdaftar di panti asuhan,
tidak mungkin keluarga fans tidak akan menemukannya. Karena saat itu, orang yang bertanggung jawab atas pendaftaran di panti asuhan adalah Martha Cole. Saat Liam Cole pertama kali tiba di panti asuhan, dia langsung meminta untuk mengadopsinya. Jadi informasi untuk Liam Cole tidak lengkap. Dia bekerja di panti asuhan selama sebulan tanpa pernah ingin mengadopsi anak. Mengapa dia secara khusus ingin mengadopsi Liam? Dan begitu mendesak. Sejauh yang saya tahu, sehari sebelum dia mengadopsi Liam Cole, ketua fans baru saja mengumumkan pendirian Yayasan Grace, khusus untuk mendanai anak yatim yang lahir di tahun yang sama dengan Liam Cole, atau anak-anak yang diadopsi. Jadi, Martha Cole tahu bahwa mengadopsi Liam akan mendatangkan uang. Itulah kenapa dia memutuskan untuk mengadopsinya. Tepat. Tapi Yayasan Grace memerlukan verifikasi identitas. Bagaimana Martha Cole bisa mengumpulkan uang dan menyembunyikan identitas Liam Cole? Dari apa yang saya temukan, informasi identitas yang diisi Liam Cole di Yayasan Grace semuanya benar. Satu-satunya perbedaan adalah sampel darah, jadi tidak cocok dengan hubungan darah. Setelah semua lika-liku ini, Liam ada di sini bersamaku selama ini, dan aku bahkan tidak pernah menyadarinya. Martha Cole itu sungguh kejam. Jika dia tidak ikut campur, kami pasti sudah menemukannya sejak lama. Benar, dan dia berani mengatakan betapa baiknya dia pada saudaraku, betapa dalam perasaannya padanya, padahal yang dia inginkan hanya uangnya. Ya, selama bertahun-tahun, Martha Cole menggunakan identitas Liam Cole untuk mengajukan dana dari Yayasan Grace lebih dari 500 kali, mulai dari membayar les anak-anaknya, hingga mendanai sebuah startup. Bisa dibilang dia bergantung pada yayasan untuk mencapai kehidupan yang nyaman. Dia punya sapi perah di sampingnya. Tidak ada yang mau melepaskan itu. Tidak heran Martha berusaha keras untuk memisahkan kita. Dia mengambil uang keluarga kita dan masih berani membentak kita. Tidak percaya. Kita harus mengungkap ini. Kita perlu membuat Liam melihat wajah asli Martha Cole, dan kita tidak boleh membiarkan dia menjadi sapi perahnya lagi. Julian benar. Jika bukan karena dia, anakku dan aku tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bersatu kembali. Kali ini, kita harus membuat Liam benar-benar meninggalkan Martha. Ibu, beritahu kami, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dia suka uang, bukan? Kalau begitu aku akan menggunakan uang untuk memancingnya. Sebarkan berita. Yayasan Grace mengadakan jamuan amal. Semua penerima manfaat sebelumnya dapat hadir. Dalam jamuan itu, akan ada dana investasi ratusan juta yang bisa diperebutkan. Baik, saya akan segera mengerjakannya. Baik. Sekarang setelah keluarga Cole kehilangan kesempatan untuk bermitra dengan konsorsium Vanguard, mereka akan mati-matian berusaha untuk mendapatkan dana investasi ini. Martha telah menuai banyak keuntungan dari dana yayasan. Tidak mungkin dia menolak uang gratis. Awalnya, aku hanya ingin menggunakan yayasan ini untuk menemukan Liam dengan cepat, tapi aku tidak menyangka ada yang memanfaatkannya. Jika aku tidak mendirikan yayasan ini, apakah aku akan menemukannya lebih cepat? Ibu, jangan menyalahkan diri sendiri. Kamu khawatir Liam akan menderita di luar sana, jadi kamu membuat keputusan itu. Jika ada yang harus disalahkan, itu Martha karena niat buruknya. Chloe, untuk berjaga-jaga, lakukan satu hal lagi untukku. Baik. Liam, 5 mitra kita sudah mengakhiri kerjasama dengan kita. Bank juga menelepon untuk menagih pembayaran pinjaman. Liam, kamu harus cari jalan keluar. Aku sedang mengusahakannya. Hei, Bapak Queen. Ini Liam Cole. Maaf, Bapak Cole. Bapak Queen sedang rapat. Aku akan menelepon lagi nanti. Jangan repot-repot menelepon lagi. Halo? Bajingan. Sekelompok teman palsu. Pasti itu si Jalang Victoria fans. Dia menusuk kita dari belakang. Dia sangat kejam. Dia akan menggunakan segala cara kotor. Ibu, aku sudah menghubungi semua yang bisa. Mereka beralasan atau tidak mengangkat telepon. Apakah ibu punya petunjuk lain? Ya, Ibu. Aku ingat dana startup Liam. Ibu yang mendapatkannya. Bisakah Ibu lakukan yang lain? Aku.
Aplikasi ke Yayasan Grace sudah dibatasi. Untuk menjaga perusahaan Cole tetap berjalan, Kita butuh setidaknya 7 juta dolar. tidak mungkin kita bisa mendapat persetujuan itu. Aku akan buka pintu. Halo, apakah Anda Nyonya Martha Cole? Ya, benar. Kiriman Anda. Liam, keluarga Cole terselamatkan. Benarkah? Apakah karena undangan ini? Ya, Yayasan Grace mengadakan jamuan amal. Dalam jamuan itu, kita bisa mengajukan dana investasi lebih dari 100 juta. Asalkan kita memenangkan hati presiden dan mendapatkan uangnya, semua masalah yang dihadapi keluarga Cole akan terpecahkan. Ini anugerah. Undangan ini datang pas banget. Sepertinya keberuntungan keluarga Cole telah berbalik. Kesempatan terus berdatangan. Aku tidak percaya Victoria Fans masih bisa mengacaukan segalanya kali ini. Dari yang aku tahu, Presiden Yayasan Grace sangat berkuasa dan merupakan salah satu tokoh utama di kota sungai. Orang seperti itu, Victoria Fans tidak berani menyinggungnya. Ibu, kapan Ibu berkenalan dengan Presiden Yayasan Grace? Aku belum pernah bertemu langsung dengan Presiden, tapi aku sangat akrab dengan Kepala Yayasan, Jessica. Dengan rekomendasinya, kita pasti akan mendapatkan penghargaan tinggi dari Presiden. Ibu, lalu bagaimana Ibu bisa berhubungan dengan Yayasan Grace? Itu bukan urusanmu. Pikirkan saja bagaimana meyakinkan Presiden untuk mendapatkan investasi. Tenang, aku akan bersiap dengan baik. Presiden Yayasan Grace pernyataan yang cukup berani. Jamuan amal sebenarnya diadakan di tempat terbaik di kota sungai, Ballroom Black Diamond di Cloud Sea Hotel. Royal Crest, bahkan anggur yang disajikan untuk tamu adalah yang terbaik. Tentu saja. Mengingat status Presiden, dia tidak akan repot menggunakan sesuatu yang kurang dari yang terbaik. Ibu, standar Presiden untuk hal-hal ini tingkat atas. Apa dia akan melirik kita? Jangan khawatir. Ibu sudah bicara dengan Kepala Yayasan Grace, Jessica. Kita akan yang pertama bertemu Presiden. Selama kita menunjukkan ketulusan 100%, mendapatkan dana investasi sangat menjanjikan. Kau dengar? Hari ini, 4 keluarga elit kota sungai juga akan hadir. Benarkah? Keempat keluarga ini selalu saling bertikai. Kau percaya ada yang berhasil mengumpulkan mereka semua sekaligus? Presiden telah berbicara. Mereka tidak berani melewatkan ini. Keluarga-keluarga ini masih berharap Presiden akan melindungi mereka dalam bisnis. Seorang tokoh sekuat Presiden, kenapa aku belum pernah dengar tentang dia sebelumnya? Aku harus memberi kesan yang bagus nanti. Berapa lama lagi sampai jamuan amal dimulai? Nyonya Fans, jamuan amal akan dimulai dalam 1 jam. Baik, bantu aku bersiap-siap. Selamat malam, Nyonya Fans. Martha Cole. Karena dirimu, aku sudah mencari putraku selama lebih dari 20 tahun. Hari ini, aku membawa putraku kembali ke keluarga Fans. Kau akan membayar atas apa yang telah kau lakukan. Ibu, Aku sudah mengurus apa yang ibu minta. Aku sedang dalam perjalanan ke jamuan amal sekarang. Aku mungkin sedikit terlambat. Liam, hari ini, ibu membawamu pulang. Mulai sekarang, kau adalah putra sulung keluarga Fans. Manajer Smith, akhirnya kamu datang. Nyonya Cole, lama tidak bertemu, jadi ini pasti Liam Cole. Ya. Manajer Smith, halo. Saya sangat berterima kasih karena telah mengatur pertemuan ini dengan Presiden. Bukan sekadar mengatur. Presiden secara khusus meminta bertemu denganmu. Secara khusus meminta bertemu denganmu. Liam, sepertinya kamu sudah menarik perhatian Presiden. Kalau begitu, dana investasi sudah pasti milik kita. Sudah kubilang itu tidak masalah. Liam, bisakah kamu mendorong Luna ke sana untukku? Apakah kamu juga seseorang yang disponsori Presiden? Tidak.
Aku kesini untuk menemui presiden guna mengajukan dana investasi. Tapi orang yang belum disponsori tidak bisa mengajukan dana investasi. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu sudah disponsori? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Apakah kamu berusia 27 tahun ini? Ya? Kalau begitu, itulah dia. Usiamu memenuhi kriteria pengajuan sponsor Yayasan Grace. Ditambah lagi, kamu menerima undangan dari Yayasan Grace, jadi aku yakin kamu pasti telah disponsori oleh presiden. Kamu terlalu banyak berpikir. Keluargaku cukup mapan, aku tidak butuh belas kasihan siapapun. Jika kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang sponsor itu, maka orang yang mengajukannya menyembunyikannya darimu. Apa yang disebut Yayasan Grace? Sebenarnya untuk apa? Yayasan Grace didirikan oleh presiden sendiri, tujuannya untuk mencari putra kandungnya yang hilang bertahun-tahun lalu. Jadi dia mensponsori anak yatim piatu yang lahir di tahun yang sama dengan putranya atau anak angkat. Untuk menemukan keluarganya? Ya. Jadi, apakah dia pernah menemukan anaknya? Kudengar anak presiden sudah ditemukan beberapa waktu lalu. Tapi anaknya tidak mau mengakuinya. Presiden yang malang. Bertahun-tahun kerinduan dan harapan, berakhir dengan patah hati. Bagaimana bisa seorang anak begitu tidak tahu terima kasih? Ibu kandungnya menempuh jalan sulit untuk menemukannya selama ini. Meskipun ada masalah yang belum selesai, dia seharusnya duduk dan membicarakannya. Bagaimana dia bisa membelakangi ibunya sendiri? Benar sekali. Tapi meskipun anaknya tidak mau mengakuinya, bagiku, presiden adalah seorang suci yang hidup dan penyelamat sejati. Tanpa bantuan presiden selama ini, aku tidak akan berada di sini hari ini. Aku datang jauh-jauh hari ini hanya untuk berterima kasih kepada presiden. Jika memang begitu, berarti aku juga pernah disponsori olehnya. Presiden sudah datang. Tunggu, presidennya adalah Victoria Fans? Ini, bagaimana mungkin? Kamu lagi? Kemanapun kita pergi, kamu mengikuti kami. Jangan tidak hormat kepada presiden. Apa? Presiden yayasan adalah Victoria Fans. Jadi putra yang dia cari selama ini adalah Liam? Tidak, aku tidak bisa biarkan Liam tahu. Jika Liam tahu bahwa aku membesarkannya hanya untuk mendapatkan uang dari yayasan, dia pasti akan meninggalkanku. Liam, ayo. Berhenti terlibat dengan Victoria Fans. Terburu-buru pergi? Apa? Bukankah kamu menginginkan dana investasi? Victoria, kamu sengaja melakukan ini. Kamu sengaja menggunakan dana investasi untuk memancing kami ke sini. Tepat. Jika tidak, bagaimana aku bisa mengungkap semua dosa yang kamu lakukan selama ini? Kamu ngomong-omong kosong. Dosa apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Liam, ikut ibu. Jangan dengarkan omong kosong wanita ini. Martha Cole, sampai semuanya jelas, apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa keluar dari pintu ini hari ini, Liam? Sekarang, kamu pasti tahu tentang Yayasan Grace, aku mendirikannya untuk menemukanmu, dan dia adalah orang yang memisahkan kita selama lebih dari 20 tahun. Liam, ini adalah informasi pendaftaran Martha Cole saat dia mengajukan dana dari Yayasan Grace. Saat itu, ketika kamu berusia 6 bulan, kamu dirawat di rumah sakit karena demam tinggi. Tapi musuh kita menculikmu, dan meninggalkanmu di pinggir jalan. Sejak itu, aku mencarimu seperti orang gila. Menurut penyelidikan kami, saat kamu di pinggir jalan, seorang nenek yang baik hati menemukan dan merawatmu. Namun dalam waktu 6 bulan, nenek itu meninggal. Tetangganya membawamu ke panti asuhan. Siapa yang meninggalkan bayi ini di sini? Kasihan sekali. Nenek akan membawamu pulang. Jika kamu sudah terdaftar di panti asuhan saat itu, aku akan segera menemukanmu. Tapi, Martha Cole lebih dulu mendapatmu. Karena saat itu, aku sudah mendirikan Yayasan Grace. Jika dia mengadopsi anak yang lahir di tahun yang sama denganmu, dia bisa mendapatkan dana dari yayasan. Pada saat itu, Martha Cole adalah petugas pendaftaran di panti asuhan. Dia tahu kamu memenuhi syarat. Jadi dia mengambilmu. Namun untuk mempertahankanmu di sisinya selamanya, dia memberikan kepada yayasan sampel darah palsu. Itulah sebabnya presiden tidak pernah menemukanmu. Liam, ini adalah catatan dana yang diajukan Martha Cole selama bertahun tahun, dengan tanggal, jumlah, dan alasan.
biaya les, biaya hidup, dan dana awal. Jadi, Liam, mengerti? Dia tidak pernah membesarkanmu karena cinta, dia hanya melihatmu sebagai sapi perah, menggunakan uangku untuk menghidupi dirinya dan Lily. Kamu bohong. Itu semua palsu. Kamu memalsukan semuanya. Liam, jangan percaya padanya. Masa aku bisa melihatmu sebagai sapi perah? Ibu, katakan padaku, apakah semua ini benar? Apa selama ini kamu memanfaatkanku? Tidak, aku tidak. Tidak pernah. Liam, Victoria itu penipu. Jangan biarkan dia menipumu. Liam, aku tidak tahu apa-apa tentang apa yang dikatakan Victoria. Aku hanya meminta dana hanya untuk memberimu kehidupan yang lebih baik tanpa maksud lain. Kalau begitu katakan ini, selain hibah dari yayasan, apakah kamu punya penghasilan lain? Aku punya penghasilan lain. Berhenti mengada-ada, aku sudah menyelidikimu secara menyeluruh. Sebelum Liam berusia 18 tahun, kamu hidup enak dengan dana bantuan yayasan. Setelah Liam dewasa dan mulai bekerja, kondisi hidup keluarga Cole Akhirnya membaik. selama waktu itu, Kamu mengajukan permohonan dana dari yayasan dengan berbagai alasan. selain dana yang dibutuhkan untuk Liam, Kamu menghamburkan sisanya. Bagaimana kamu menemukan catatan ini? kamu mungkin lupa bahwa kartu bank yang kamu gunakan untuk menerima dana diterbitkan oleh Yayasan Grace. Tentu saja kami bisa melacaknya. Presiden selalu dermawan, dengan persyaratan pengajuan dana yang longgar, tapi itu memicu keserakahanmu. Kamu mengajukan permohonan dana lebih dari 500 kali. Lebih dari 500 kali, itu terlalu serakah. Menggunakan uang orang lain untuk menghidupi dirimu sendiri, benar-benar tidak tahu malu. Kamu juga menggunakan posisimu untuk menguntungkan kerabatmu sendiri. Kakakmu memfitnahku. Apalagi yang bisa kamu katakan untuk membela diri? Selama bertahun-tahun ini, kamu telah berbohong padaku dan memanfaatkanku. Mereka menjebakku. Liam, kamu harus percaya pada ibu. Liam, lepaskan ibu, ini semua jebakan Victoria. Entah itu jebakan atau bukan, biarlah seseorang yang tahu kebenaran maju dan bicara. Martha, sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu ingat aku? Yah, Direktur, sepertinya kamu belum lupa. Aku adalah direktur panti asuhan saat itu. Martha, aku juga punya kesan kuat tentangmu. Licik, selalu mencari keuntungan kecil. Sangat sombong. Kamu tidak berubah setelah bertahun-tahun. Direktur? Direktur apa? Kamu pasti salah dengar. Aku tidak pernah melihatmu seumur hidupku. Kamu tidak kenal aku? Lalu bagaimana kamu menjelaskan foto ini? Itu pasti kamu. Aku ingat dengan jelas dulu. Kamu bertanya secara pribadi tentang Yayasan Grace situasi pendanaannya. Lalu setiap 2 hari, kamu mengadopsi anak yang baru tiba di panti asuhan dan bahkan belum terdaftar. Ini adalah catatan permohonan adopsimu dari tahun itu. Tapi kamu mengosongkan kolom usia. Kamu menyembunyikan kebenaran tentang Liam Cole. Martha, karena keserakahan egoismu, kamu membuatku dan anakku terpisah selama lebih dari 20 tahun, tidak bisa bersatu kembali. Liam, kamu harus mengakhiri ini dengannya. 20 tahun membesarkanku? Semua palsu. Dari awal hingga akhir, kamu terus bersekongkol dan bermain tipu. Kamu mempermainkanku, Martha. Aku hanyalah sapi perahmu. Aku sangat bodoh. Kau sudah membodohiku selama lebih dari 20 tahun, dan karena dirimu, aku menampar ibu kandungku sendiri. Kebaikannya kubuang seperti sampah. Ibu. Aku salah, Ibu. Maafkan aku, Ibu. Aku benar-benar buta. Aku sungguh sangat bodoh. Aku mengira musuhku adalah ibuku. Berhenti. Liam, ibu tidak menyalahkanmu, nak. Kau juga tertipu. Ibu tahu hatimu baik. Liam, bagus kau bisa mengakui kesalahanmu. Ibu sudah menunggumu pulang selama lebih dari 20 tahun. Liam, kau tidak bisa pergi dengan mereka. Membesarkanmu tidak mudah, loh. Jangan sentuh aku. Martha Cole, Lily Cole. Mulai sekarang, kita selesai. Usir mereka berdua. Liam. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Liam Cole, kau tidak tahu terima kasih. Victoria Vance, kau akan membusuk di neraka. Anakku, jangan menangis. Mari kita tinggalkan masa lalu. Keluarga kita kembali bersatu,
dan itulah yang terpenting. Ibu, Para hadirin sekalian, hari ini saya punya pengumuman penting. Mulai hari ini, Liam Cole secara resmi kembali ke keluarga fans. Mulai sekarang ia akan dikenal sebagai Liam Fans. Dia adalah putra sulung kita. Selamat, Ketua Fans. Dan selamat untukmu, Liam. Selamat pulang, Liam. terima kasih. Liam, ini panggilan video dari Julian. Liam, aku ada balapan hari ini, jadi aku tidak bisa hadir langsung. Nanti aku akan memberimu supercar keren sebagai permintaan maaf. Oke, Kamu pandai merayu. terima kasih, Julian. Ketua Fans, Liam, selamat atas reuni ibu dan anak. Ketua Fans, terima kasih telah mendirikan Yayasan Grace. Tanpa dukungan Anda, saya tidak akan hidup sampai sekarang. Saya sungguh berharap keluarga Anda kebahagiaan dan keharmonisan selamanya. Kamu anak yang baik. Terima kasih atas kata-kata baikmu. Melihatmu hidup dengan baik adalah hadiah terbaik yang bisa saya minta. 4 keluarga elit sudah datang. Empat keluarga elit. Semua pemimpin datang langsung untuk memberikan hadiah. Keluarga Woods memberikan 1 set zamrud hijau imperial untuk memberi selamat kepada ketua fans karena telah menemukan putranya. Keluarga Rivers memberikan gedung perkantoran di lokasi utama, berharap dapat berkembang bersama dengan keluarga fans. Keluarga Fords menyiapkan 10 lukisan dan kaligrafi antik secara khusus. Semoga keluarga fans merayakan reuni yang bahagia. Keluarga Sterlings memberi selamat atas kembalinya putra sulung. Hadiah sederhana, gria tepi sungai. Terimalah. Gria tepi sungai ini adalah mansion mewah teratas di River City. Mereka memberikannya begitu saja. Set zamrud hijau imperial itu terjual lebih dari 200 juta di lelang. Keluarga Woods benar-benar mengerahkan segalanya. Kalian semua sangat perhatian. Liam, ayo terima hadiah-hadiah besar dari semua sesepuh. Terima kasih atas hadiah-hadiah besar dari kalian semua. Saya sangat bersyukur. Yuan Shu. Saya menghargai kebaikan semua orang. Proyek internasional konsorsium Vanguard yang akan datang akan bermitra dengan keempat keluarga. Terima kasih Ketua Vance atas kemurahan hati Anda. Ketua Vance, saya telah menyiapkan untuk putra sulung sebuah jamuan sambutan. Itu ada di ruang pribadi Zenith. Mohon kehormatan Anda untuk hadir. Tidak, terima kasih. Kami akan makan di rumah. Selamat datang di rumah, Tuan Muda. Paman Liam, selamat pulang. Terima kasih, Toby. Paman pulang. Liam, ikut ibu. Ibu akan tunjukkan kamarmu. Baik. Ini kamarmu. Sudah lebih dari 20 tahun, ibu tetap menjaganya. Ibu tidak biarkan siapapun menyentuhnya. Tapi saat itu kamu masih kecil, mungkin kamu tidak ingat banyak. Ini hadiah ulang tahun dari ulang tahun pertamamu sampai ulang tahunmu yang ke-27. Ibu menyiapkannya setiap tahun. Ibu berharap kamu akan kembali. Ibu. Terima kasih. Selama ini, Ibu sudah melalui banyak hal. Liam, ibu setiap hari datang ke kamar ini dan duduk sebentar, menunggu hari kamu kembali. Sekarang ibu akhirnya mendapatkanmu kembali. Ibu. Baiklah, cukup. Senang kamu kembali. Liam, ibu khusus menyewa seorang koki bintang 7 untuk memasak hidangan ini. Cobalah dan lihat apakah kamu suka. Lezat. Aku suka. Kalau begitu, makan lagi. Ambil lagi abalonnya juga. Untuk menyehatkan tubuhmu. Ibu. Kamu tidak adil. Aku juga anakmu. Kamu bahkan tidak menyajikan untukku. Paman Julian, berapa umurmu? Tidak bisakah kamu melayani dirimu sendiri? Paman Liam baru saja kembali. Wajar saja nenek lebih memperhatikannya. Toby, kamu benar-benar membela nenek. Julian, jangan cemburu. Ibu akan punya banyak kesempatan untuk memanjakan Liam mulai sekarang. Julian, kemari. Ini, biar aku memberimu sedikit, jangan marah. Begitu dong, Liam. Mulai sekarang, kamu bisa mengendarai salah satu supercar keluarga. Aku harap kalian saudara bisa akur. Maka ibu bisa tenang. Ibu, kita senang hari ini. Jadi, mari kita bersulang. Baiklah. Bersulang?
Ini rumah kita. Kenapa kau mengusir kami? Hei, gunakan akal sehatmu. Buka pintunya. Hermes dan Chanelku, aku bahkan tidak sempat mengambilnya. Keluar, sekarang, atau kau akan menyesal. Baik, kami pergi. Ibu, apa yang kita lakukan sekarang? Sekarang kita tunawisma, cari tempat menginap dulu, urusan lainnya nanti kita pikirkan. Kamar ini bau jamur. Bersabarlah. Dengan uang yang sedikit ini yang terbaik yang bisa kita dapatkan. Lalu bagaimana kita makan? Kita beli mie instan dan roti untuk bertahan. Lily, kau masih muda. Besok cari kerja. Aku tidak mau jadi budak upahan. Melelahkan dan memalukan. Aku tidak bisa. Aku sudah terlalu tua. Tidak ada yang mau mempekerjakanku. Kau harus bekerja. Atau kita akan kelaparan. Ibu, kita bisa minta uang pada Liam Cole. Dia putra sulung keluarga Vance. Dia kaya raya. Baik, besok kita akan minta uang padanya. Liam, aku dan saudarimu diusir dari villa oleh ibumu kandung. Sekarang kami hanya punya $200. Kami sudah kehabisan akal. Bisakah kamu meminjamkan kami uang? Kamu berani datang padaku? Kalau bukan karena kamu, aku pasti sudah bersatu kembali dengan ibu kandungku. Liam, kami sudah keluarga selama lebih dari 20 tahun. Aku sudah memanggilmu Liam selama lebih dari 20 tahun. Kamu tidak bisa begitu saja meninggalkan kami. Liam, aku membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Meskipun aku tidak mendapat semua pujian, aku tetap bekerja keras. Kamu hanya menganggapku sapi perah. Usaha? Usaha apa? Aku tidak akan memberimu 1 sen pun. Pergi dari sini. Kamu tidak akan memberi kami apa-apa ya? Kalau begitu aku akan menemuimu setiap hari. Aku akan datang ke perusahaanmu dan membuat masalah setiap hari. Lihat apakah kamu bisa menanganinya. Ini, ambil uangnya. Dan jangan kembali padaku lagi. Baru begitu. Ibu, uang ini hampir tidak bertahan sama sekali. Meskipun makan sedikit lebih baik, habis dalam sekejap, bahkan tidak cukup untuk pindah ke tempat sewa. Kita perlu minta lebih banyak dari Liam Cole. Terakhir kali aku minta uang padanya, dia memberikannya dengan enggan, lebih baik minta sekaligus kali ini. Ibu, keluarga Vance sangat kaya, mereka tidak kekurangan uang. Kenapa tidak kita lakukan ini? Liam. Kamu lagi. Liam, jika kamu bersedia memberi kami $5 juta, maka kami tidak akan mengganggumu lagi. Mimpi kali. Baik, jangan salahkan kami jika kejam. Kamu. Victoria, kami punya Liam. Bawa $5 juta untuk tebusan. Datang sendiri. Jangan panggil polisi. Martha, apa yang kau lakukan pada Liam? Halo? Seseorang. Nyonya Vance. Siapkan $5 juta tunai untukku. Dan cepat. Baik. Ibu, kenapa tiba-tiba ibu perlu uang sebanyak itu? Untuk apa? Ada yang salah. Martha dan Lily menculik Liam. Mereka menyuruhku pergi sendirian dan membawa $5 juta untuk menebusnya. Keduanya benar-benar gila. Pertama mereka minta uang, sekarang menculik dan memeras. Mereka cari mati. Ibu, beberapa hari lalu, manajer Carter melihat mereka meminta uang pada Liam di pintu masuk perusahaan. Mereka kehabisan pilihan. Tikus terpojok akan menggigit. Nyonya Vance, uang tunainya sudah siap. Bagus, Chloe. Aku akan membawa uang itu untuk menjemputnya. Hubungi polisi sekarang. Suruh mereka bersiap di dekat tempat pertemuan dan mengintai untuk mendukungku. Ibu, hati-hati. Jangan berhadapan langsung dengan mereka. Jangan khawatir tentangku. Aku tahu apa yang kulakukan. Mau apa? Lepaskan aku. Diam di tempat. Liam, sebenarnya, aku tidak ingin sejauh ini. Lagi pula, kita sudah ibu dan anak selama lebih dari 20 tahun. Tapi kau harus tidak tahu terima kasih dan meninggalkan Lily dan aku. Ini yang pantas kau dapatkan. Aku tidak pernah berpikir bahwa demi uang, kau benar-benar akan melakukan penculikan dan melakukan hal seperti ini. Kau benar-benar gila.
Ini semua karena ibu kandungmu yang terlalu menekan kita. Dia mengambil semuanya. Kita tidak punya apa-apa untuk dimakan atau diminum. Jadi kami harus mengurasmu. Jadi inilah warna aslimu. Sekarang kau tahu, bukankah ini sedikit terlambat? Tapi jangan khawatir, selama ibumu membawa uangnya, kami tidak akan menyakitimu. Jangan pernah berpikir begitu. Keluarga fans tidak akan memberimu 1 sen pun. Kau mati. Berhenti. Lepaskan anakku. Kamu cari masalah. Berhenti. Lepaskan anakku. Jangan mendekat. Lempar uangnya ke sini. Atau aku bunuh dia sekarang. Ibu, kenapa ibu datang sendirian? Ini terlalu berbahaya. Pergi dari sini. Diam. Liam, jangan takut. Ibu pasti akan mengeluarkanmu dengan selamat hari ini. Aku sudah bawa uangnya. Tepat 75 miliar rupiah. Asalkan kau lepaskan dia, semua itu milikmu. Cukup. Lempar brankasnya ke sini. Aku sudah memberimu uangnya. Lepaskan Liam. Victoria, apa kau menganggap kami bodoh? Kau pikir uang sedikit ini bisa memuaskan kami? Tepat. Kami ingin konsorsium Vanguard. 40% sahamnya, dan kartu hitam tanpa batas itu. Berikan kami barang-barang ini, dan kami akan melepaskannya. Jika tidak, dia akan mati hari ini. Ibu, jangan setuju dengan mereka. Mereka seperti lubang tak berdasar. Victoria, kamu pikir kita pacaran? Kamu pikir uang sedikit ini cukup untuk menyingkirkan kami? Kami ingin saham konsorsium Vanguard, 40%, dan kartu hitam tanpa batas itu. Berikan kami barang-barang ini, dan kami akan melepaskannya. Jika tidak, hari ini adalah hari terakhirnya. Ibu, jangan setujui mereka. Mereka lubang tanpa dasar. Kamu tidak punya hak bicara. Liam, sebaiknya kamu diam, atau pisau ini akan membuatmu berdarah. Victoria, kamu setuju atau tidak? Apakah nyawa anakmu tidak sebanding dengan barang-barang ini? Dulu, kamu datang dengan saham dan kartu hitam untuk berhubungan kembali dengan Liam. Kalau aku tahu identitasmu lebih awal, barang-barang itu sudah menjadi milikku sejak lama. Baik, aku setuju dengan syaratmu. Aku akan menelepon sekarang untuk mengirimkan dokumen transfer saham dan kartu hitam itu. Kamu tahu yang terbaik untukmu. Liam, nyawamu sangat berharga. Ibu kandungmu, untuk menyelamatkanmu, tidak ragu dan langsung setuju. Lily, setelah kita dapat saham dan kartu hitam, kita akan segera meninggalkan negeri ini, oke? Suara sirene polisi, kau memanggil polisi. Lily, ayo, cepat. Kita kehabisan waktu. Polisi akan datang sebentar lagi. Kau benar-benar memanggil polisi? Victoria, baiklah, aku akan membunuhnya dulu. Tidak. Perempuan sialan. Ibu, Jangan bergerak, jatuhkan senjatamu, tangan di atas kepala, tiarap. tetap bersamaku. Ibu, aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Kau akan baik-baik saja. Ibu, kau baik-baik saja? Panggil ambulans. Cepat. Tidak usah. Victoria kehilangan terlalu banyak darah. Dia sudah habis. Jika terjadi apa-apa pada ibuku, aku akan mengirimmu ke neraka bersamanya. Ini semua salahku, semua salahku. Kalau bukan karena aku, ibu tidak akan tertusuk saat menyelamatkanku. Aku sangat tidak berguna. Bahkan tidak bisa melindungi ibuku sendiri. Liam, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Ini bukan salahmu. Itu ibu dan anak perempuan itu, mereka sangat kejam. Mereka menggunakanmu sebagai sapi perah dan membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Apalagi yang tidak akan mereka lakukan demi uang? Tapi ibu kehilangan banyak darah. Aku khawatir tentang Liam. Chloe benar, aku percaya pada ibu. Orang baik diberkati, dia akan baik-baik saja. Dokter, bagaimana keadaan ibuku? Apakah dia baik-baik saja? Dokter, bagaimana hasil operasinya? Jangan khawatir, dia sudah lepas dari bahaya. Lukanya tidak terlalu dalam. Sudah dijahit, dia hanya perlu istirahat dan pulih. Bagus, terima kasih, dokter. Kalian semua ada di sini? Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Ibu, kau membuat kami ketakutan setengah mati. Bagaimana perasaanmu? Ada yang tidak nyaman? Ibu, jangan pernah ambil risiko seperti itu lagi. Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang akan kami lakukan? Tidak serius? Aku akan keluar dalam beberapa hari. Ibu, maafkan aku. Ini semua salahku. Jika bukan karena aku, kau tidak akan mengalami ini dan terluka parah. Aku sangat menyesal. Tidak melihat sifat asli mereka lebih cepat. Sayang, ini bukan salahmu. Jika ada yang harus disalahkan, itu Martha,
dan Lily karena begitu kejam dan serakah. Chloe, bagaimana dengan ibu dan anak itu? Ibu, mereka sudah didakwa dengan penculikan dan penyerangan, dan sedang dalam penyelidikan, buktinya kuat. Mereka pasti akan membusuk di penjara. Mereka tidak akan menyakiti orang lain lagi. Bagus. Ibu, pelan-pelan, perhatikan langkahnya. Liam, dokter bilang aku sudah boleh pulang. Kamu nggak usah terlalu tegang. Aku bisa jalan sendiri. Nggak apa-apa, biar aku bantu, lebih stabil. Ibu, minum air. Ibu, duduk diam. Biar aku pijat kakimu, biar lancar peredaran darah, supaya cepat sembuh. Liam, berhenti sibuk-sibuk. Istirahat dulu. Kamu sudah lama merawat aku. Kamu juga sudah bekerja keras. Ibu, ini sudah kewajibanku. Dulu ibu selalu khawatir sama aku. Sabar dengan kekanak-kanakanku. Sekarang giliranku merawat ibu, membalas semuanya. Liam, kamu sekarang jauh lebih berbakti daripada aku dan Julian. Ibu benar-benar dimanjakan olehmu. Tepat sekali, Liam. Kamu menebus selama 20 tahun lebih menjadi anak baik sekaligus. Ya, menebusnya. Semuanya. Ibu, Chloe, apakah kamu ingin menemuiku? Ayo, Liam, duduklah. Liam, ini dokumen transfer saham untuk 40% dari konsorsium Vanguard dan kartu hitam tanpa batas ini. Saya secara resmi memberikannya padamu sekarang. Ibu, aku tidak bisa menerima ini. Aku merawat ibu karena kasih sayang yang tulus, bukan untuk hal-hal ini. Liam, kamu terlalu memikirkannya. Aku memberimu ini bukan karena alasan lain, semata-mata karena kamu adalah putra sulung keluarga fans. Ini yang pantas kamu dapatkan, tanda tangani saja. Ya, Liam, ini milikmu, jangan menolak. Terima kasih, Ibu. Liam, supercar yang kupesan untukmu sudah tiba. Ini kuncinya. Nanti, aku ajak kamu jalan-jalan. Toby, nanti Paman Liam akan mengajakmu jalan-jalan, oke? Asik, aku bisa naik mobil Paman Liam. Toby, ambil kamera baru yang kamu beli. Oke. Ibu, hari ini semua sudah berkumpul. Ayo kita foto keluarga. Baik. Semua lihat ke kamera dan tersenyum. 3, 2, 1, cheese.